nomor presensi 19. Perkenalkan, nama saya Agus Yamahyuni, nomor presensi 07. Perkenalkan, nama saya Ayu Arifida Damayanti, nomor presensi 10. Saya Mauta Giana, presensi 25. Nah, sebelumnya di sini kalian tahu nggak pengertian tentang elektrolisis? Kalau belum tahu, di sini kita akan menjelaskan. Ada ya? Jadi, elektrolisis itu merupakan proses penguraian elektrolit dengan menggunakan arus listrik. Dengan kata lain, energi listrik diubah menjadi energi demand. Salah satu contoh aplikasi elektrolisis adalah penyembuhan. Nah, pengertian dari penyembuhan itu sendiri yaitu proses produksi benda-benda yang terbuat dari logam yang dilapisi dengan suatu lapisan tipis logam lain. Pada umumnya, proses penyembuhan dilakukan untuk melindungi logam terhadap korosi dan membuat penampilan benda itu lebih menarik. Selanjutnya yaitu pengertian mengenai penyembuhan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penyembuhan merupakan lapisan logam dengan logam lainnya melalui proses elektrolisis. Elektroplating sering digunakan untuk menghasilkan benda-benda yang lebih menarik dan tahan lama. Selanjutnya yaitu tujuan yang akan dijelaskan oleh Intana. Jadi tujuan dari penyembuhan logam ini adalah untuk mengamati peristiwa penyembuhan pada paku dan logam itu sendiri. Kedua, untuk mengetahui proses elektrolisis pada penyembuhan logam, tembaga, dan besi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu ada piksel, gelas bening, kabel penjepit buaya hitam dan merah, baterai, koin logam, dan juga paku. Koin tembaga. Selanjutnya ada langkah kerjanya, yaitu tuangkan cairan piksel pada gelas yang telah disiapkan. Dan Selanjutnya jepitkan kabel penjepit buaya hitam ke paku. Dan kabel penjepit buaya merah pada koin tembaga. Kemudian ujung kabel penjepit buaya dijepitkan ke yang kutub negatif dan yang merah ke kutub positif. Lalu celupkan paku dan koin tembaga bersamaan ke cairan piksel. kita tunggu. Diamkan selama 5 menit sampai 10 menit dan lihat reaksi yang terjadi. Ini mungkin belum nyampe 5 menit tapi sudah terjadi reaksi. Nah, jadi reaksinya itu jelaskan sini ya. Nah, reaksi yang kita ada itu Cu12 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan reaksi di anoda Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Nah, ini gelembungnya lebih banyak ya, yang ada di paku itu lebih kecil-kecil ini yang ada di kabel hitam. Mungkin itu yang di kabel hitam. Kabel hitam, sedangkan yang di kabel merah, yang di Kabel merah yang sedikit. koin lembaga itu gelembungnya lebih sedikit. Nah, ini hasil setelah reaksi. Yang dimana pakunya ini jadi warna agak kecoklatan dan yang uangnya menjadi lebih bersih dibandingkan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita di sini akan mempresentasikan
tembaga menggunakan cairan fiksal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Agustia Wahyuni, nomor presensi 07. Nama saya Ayu Damayanti, presensi 10. Saya Lotani Diana, presensi 25. Saya Gina Nurikma, nomor presensi 19. Nah, yang pertama, apa itu penyepuan logam? Jadi penyepuan logam merupakan proses melapisi permukaan logam dengan lapisan tipis logam lain melalui metode elektrokimia, elektrolisis, atau metode mekanis untuk meningkatkan tekanan pada korosi, meningkatkan penampilan, atau memberikan sifat khusus pada permukaan. Dan mengapa kita memilih cairan fiksal? Karena fiksal merupakan salah satu bahan yang sangat mudah dicari. Kemudian penyepuan logam dengan fiksal dapat mencegah korosi, abrasi, serta pelumasan atau dilakukan secara elektrolisis. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu fiksal, koin tembaga, paku, baterai, penjepit buaya, dan juga gelas. Cara kerja pertama, siapkan alat dan bahan. Tuangkan cairan fiksal pada gelas yang telah disiapkan. Selanjutnya, jepitkan kabel penjepit buaya hitam ke paku. Lalu jepitkan kabel penjepit buaya berwarna merah ke koin tembaga. Kelima, kemudian ujung kabel penjepit buaya lainnya masing-masing dijepitkan ke baterai sesuai dengan katoda dan anodanya. Lalu celupkan paku dan koin tembaga bersamaan ke dalam cairan fiksal. Kemudian diamkan selama 5-10 menit dan lihat reaksi yang terjadi. Nah, data penelitiannya, paku berperan sebagai katoda dan logam sebagai anoda dan fiksal sebagai larutan elektrolit. Saat paku dan koin tembaga dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi di antara keduanya. Elektron yang terus mengalir dari baterai menuju paku akan berkumpul di katoda tersebut dan membuat paku bermuatan negatif. Nah, setelah penyepuhan, terdapat kudapan merah pada bagian paku yang tercelup dengan tekstur lebih halus dan warna paku mudah mengelupas saat disentuh. Reaksi gelembung pada tembaga lebih banyak dibandingkan pada paku. Selanjutnya, kesimpulan. Pada butir positif kabel penjepit buaya merah yang dijepitkan pada tembaga akan mengalami reaksi gelembung yang lebih banyak daripada paku yang dijepitkan pada sisi negatif penjepit buaya berwarna hitam pada larutan fiksal. Dengan adanya perubahan warna pada logam dan tembaga, percobaan ini berhasil. Nah, jadi reaksinya reaksi di katoda itu ini reaksi di katoda dan ini reaksi di anoda. Di katoda mengalami reduksi, sedangkan di anoda mengalami oksidasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah kandungan kimia dalam fiksal dapat merusak permukaan logam selama proses penyepuhan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jawabannya ya, kandungan asam klorida yang kuat dalam fiksal dapat merusak beberapa jenis logam, terutama logam yang sensitif terhadap asam seperti aluminium atau baja tahan karat. Kerusakan ini bisa berupa korosi atau pembentukan lubang kecil pada permukaan logam. Untuk menghindarinya, logam harus dibersihkan dengan hati-hati dan segera dibilas dengan air bersih setelah dibersihkan dengan fiksal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pertanyaan kedua, apakah penyepuhan dapat mencegah korosi? Jawabannya adalah penyepuhan logam atau pelapisan logam dilakukan untuk mencegah korosi. Penyepuhan logam ini dilakukan dengan cara elektrolisis. Selama proses penyepuhan, objek yang dilapisi menjadi katodenya. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara penyepuhan dan pelapisan logam lainnya seperti galvanisasi? Jadi, penyepuhan melibatkan pelapisan logam menggunakan teknik elektrokimia, sementara galvanisasi umumnya mengacu pada pelapisan seng pada baja dengan pencelupan panas untuk melindungi dari korosi. Pertanyaan keempat, apakah ada risiko yang perlu diperhatikan jika menggunakan cairan fiksal dalam proses penyepuhan logam secara manual?
Jawabannya adalah resiko utamanya adalah kerusakan permukaan logam dan korosi, terutama jika logam tidak segera dibilas atau netralisasi setelah dibersihkan dengan fiksal. Penggunaan fiksal dalam proses industri sebaiknya dihindari karena tidak dirancang untuk aplikasi ini. Bahan kimia yang lebih aman dan lebih lembut serta dirancang khusus untuk penyepuhan lebih aman dan efektif untuk digunakan. Pertanyaan 5. Apakah akan terjadi reaksi apabila arus listrik diputuskan? Jadi, tidak ada reaksi yang akan terjadi, melainkan proses penyepuhan akan berhenti sehingga bagian katode atau paku pengendapan perak akan terhenti sehingga bagian anode atau lempeng tembaga proses pelarutan warna tembaga akan terhenti.